kita berzikir dengan Allah, Allah, Allah tidak mendapatkan pahala. Ada dua hal yang akan saya kritik di sini. Yang pertama adalah itu sudah termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW bahwa Salafi Wahabi pasti tidak akan menerima penjelasan imam. Maka kita perlu dalil akan hal tersebut. Jadi saya tutup video ini dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada salah satu ustadz Wahabi yang menyebutkan bahwa berzikir dengan lafaz Allah, Allah tidak termasuk zikir. Bukan termasuk zikir dan juga tidak mendapatkan pahala. Zikir tersebut, yakni lafaz Allah, harus disambungkan dengan kalimat lain agar bisa mendapatkan pahala. Contohnya seperti Astaghfirullah, La ilaha illallah, Subhanallah, dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan, Ustadz itu adalah Riyad Bajri, yang waktu itu sudah saya pernah bahas bahwa beliau mengharamkan musik, tetapi ternyata beliau bermusik. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke videonya. Awas, kalimat Allah bukan zikir. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dia muqayyadah. Diikat, baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allah yang kita Subhanallah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Ya? Ya, sesuai yang sudah saya sampaikan, beliau sebutkan lafaz Allah bukan zikir. Kita berzikir dengan Allah, Allah, Allah tidak mendapatkan pahala. Ada dua hal yang akan saya kritik di sini. Yang pertama adalah zikir Allah, Allah bukan termasuk zikir. Kemudian yang kedua, zikir Allah, Allah tidak akan mendapatkan pahala. Yang pertama terlebih dahulu, zikir Allah, Allah itu sudah termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Yang pertama kita akan masuk ke ayat-ayat yang menyebutkan zikir Allah. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu, Allah, bukratan wa asila, pagi dan petang. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Sebutlah nama Tuhanmu. Nama Tuhan kita siapa? Allah. Dan beribadahlah padanya dengan sepenuh hati. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah atau ingatlah Allah dengan zikir yang banyak, zikran katsira. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwa zikir dengan nama Allah itu termasuk perintah dari Allah sendiri di dalam Al-Quran. Katanya Salafi Wahabi berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis. Dan mereka kebanyakan memahami nas, yaitu Al-Quran dan hadis, dengan zahirnya saja. Sementara zahir dari lafaz-lafaz yang sudah kita sebutkan di dalam Al-Quran adalah berzikir dengan menyebut Allah, menyebut nama Allah. Dan ini artinya berzikir dengan menyebut nama Allah saja itu sudah cukup. Yang nanti saya juga akan sebutkan pendapat Imam Abu Hanifah dengan menyebut zikir Allah saja itu sudah mencukupi dengan zikir yang menggandengkan lafaz Allah dengan yang selainnya. Seperti Allahu Akbar, Subhanallah, dan lain sebagainya yang sudah disebutkan oleh Ustadz Riyad Bajri. Baik, sekarang kita masuk ke hadisnya. Di dalam Sahih Muslim, nomor hadis ke-148. Haddatsani Zubairu bin Harbin, haddatsana Affanu, haddatsana Hammadun, akhbarana Sabitun, an Anasin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidaklah tegak hari kiamat sampai tidak ada di muka bumi ini yang berzikir Allah, Allah. Nah, hadisnya jelas. Dan secara zahir hadis ini menyebutkan zikir Allah, Allah itu ada. Dan dengan adanya orang yang berzikir Allah, Allah, maka tidaklah tegak hari kiamat. Baik, sekarang kita masuk ke pendapat ulama yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Imam Abu Hanifah. Wali Abi Hanifah anna nasa ma'lulun bima'na ta'zimi wa annahu yahsulu bil ismil mujarrad. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, sesungguhnya teks yang dimaksudkan yaitu Allah dengan gandengannya bermakna ta'zim. Dan sesungguhnya makna ta'zim itu tersendiri sudah tercapai dengan namanya saja, yaitu Allah, Allah, begitu saja sudah cukup. Kemudian kita masuk ke pendapat ulama yang lain, yaitu Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Saya paham bahwa Salafi Wahabi pasti tidak akan menerima penjelasan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yaitu terserah kalian, saya hanya menyampaikan di sini. Fa inna asla tariqid dini al-qutul halalu wa inda dhalika yulaqinuhu dzikran minal adhkari hatta yashghala bihi lisanuhu wa qalbahu fayajlisu wa yaqulu salasan Allah Allah. Au subhanallah subhanallah au ma yarahu syaikhu minal kalimat. Jadi Imam Al-Ghazali menyebutkan sesungguhnya dasar dari jalan agama ini atau bertasawuf ya, lagi-lagi tasawuf pasti akan ditentang oleh Salafi Wahabi, tetapi tidak masalah, saya akan tetap menyampaikannya. Dari jalan tasawuf adalah makanan yang halal. Maka ketika itu sudah terpenuhi, hendaknya seorang guru, syekh ya, seorang guru mendiktikan atau memberikan wiritan gitu ya kepada muridnya satu macam zikir dari berbagai zikir hingga lisannya dan juga qalbunya atau hatinya sibuk dengan hal tersebut. Ia duduk misalnya membaca Allah Allah atau subhanallah subhanallah ataupun redaksi yang lain yang telah diajarkan oleh gurunya. Kemudian yang terakhir ada hadis yang tadi mohon maaf saya tertinggal untuk menyampaikannya. Kana Salmanu fi isabatin yadhkurunallah famarran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqaffu faqala ma kuntum taqulun faqulna nadhkuru Allah Allah. Qala inni ra'aitu rahmata tanzilu alaikum fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Jadi sahabat Salman dan juga satu kelompok sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lewatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dekat mereka. Lalu mereka pun terdiam sejenak. Kemudian Nabi pun bersabda, bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Kami sedang berzikir Allah Allah." Kemudian Rasul pun menjawab, "Sungguh aku melihat rahmat Allah turun atas kalian, maka hatiku tertarik untuk bergabung bersama kalian membaca zikir tersebut." Jadi apakah kurang dengan ayat yang sudah kami sebutkan dan juga hadis Rasulullah SAW? Bahkan penjelasan ulama pun memperbolehkan zikir dengan Allah Allah. Itu adalah satu hal yang sudah disampaikan oleh Riyad Barjai bahwa zikir Allah Allah bukanlah zikir. Kemudian yang kedua, beliau sebutkan zikir Allah Allah tidak mendapatkan pahala. Pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang gaib. Dan kita sebagai manusia tidak mengetahui hal gaib kecuali diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini saya sebutkan mana dalilnya. Yang selalu kalian seru-serukan adalah mana dalilnya, mana dalilnya. Sekarang saya tanyakan, zikir atau lafaz Allah Allah saja di dalam berzikir tidak mendapatkan pahala, kata Ustadz Riyad Barjai, yang hal tersebut adalah hal gaib, karena kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk pahala itu, bagaimana Allah menetapkan pahala, pencatatan pahala, kita tidak pernah tahu, maka kita perlu dalil akan hal tersebut. Jadi, saya tutup video ini dengan pertanyaan, mana dalilnya?